Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Sekian dari langit Allah Ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita patut berpuja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tentunya nyawa yang masih melekang di dalam tubuh kita ini. Kita lihat apa yang menjadi polemik dasar pada hari ini, yang selalu menjadi isu-isu hangat pada hari ini. Tentu adalah tentang persoalan nasab. Persoalan nasab ini berkembang merajalela, tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di Malaysia. Sehingga kedua kubu tersebut melakukan bantah dan saling membantah, melakukan argumentasi dan keyakinan mereka masing-masing bahwa mereka itu adalah orang yang telah mengemukakan pendapatnya yang paling benar. Kubu Rabithah Alawiyah dan kubu Imaduddin Usman Al-Bantanin ini telah optimisme bahwa pendapat mereka lah yang paling benar, menganggap pendapat mereka masing-masing adalah suatu bentuk kebenaran. Justru saya tertarik dengan film Bid'ah yang dikeluarkan oleh negara Malaysia. Bagaimana seorang walid itu dia merasa dan dianggap oleh kaki tangannya sebagai Imam Mahdi atau sang petunjuk, dan setiap melakukan suatu pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh agama, justru dia selalu mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini atas perintah Rasulullah mengawini seseorang gadis yang masih usia belia, masih umur 18-an tahun. Dia selalu mengatasnamakan Rasulullah. Ini atas perintah Rasulullah. Rasulullah telah hadir dalam acara ini, dalam pernikahan ini. Ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat dosa besar, karena selain dia melakukan hal-hal yang tidak baik, justru dia mengatasnamakan atas nama Nabi suci kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatasnamakan agama. Berbeda halnya saja dengan maling misalnya. Saya yakin para maling-maling itu, maling ayam, maling apa itu, dia tahu bahwa itu bukan perbuatan baik. Hanya saja mungkin dia tidak ada jalan lain untuk bisa makan, untuk mencari uang, lalu dia maling. Akan tapi di dalam hatinya mereka itu merasa bahwa perbuatan ini adalah bukan perbuatan terpuji. Berbeda sekali dengan sosok sang walid ini. Walid ini merasa dirinya ini selalu benar pekerjaannya karena selalu mengatasnamakan Rasulullah. Saya bermimpi Rasulullah. Ini pernikahan ini atas perintah Rasulullah. Ini kan adalah suatu pekerjaan konyol dan pengakuan konyol dari seorang yang telah tertutup mata hatinya untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Saya angkat topi melihat video itu, dan film ini sangat terkenal di tanah air. Dan setelah saya lihat, ternyata pemeran si Walid itu bukan orang sembarangan. Ternyata dia adalah aktor dari sejak dulu, dari masih muda. Sehingga tidak heran jika dia pintar dalam memerankan peran aktor utama dalam film Bid'ah itu. Apa yang saya mau jelaskan? Hal-hal seperti ini banyak terjadi di negara-negara mayoritas Islam.
banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi justru mengatasnamakan agama Islam. Barang siapa yang benci terhadap organisasi ini, barang siapa yang benci terhadap organisasi ini, maka dia sama halnya membenci Islam. Seakan-akan organisasi tersebut telah mewakili ajaran Islam. Islam itu adalah sesuatu yang sahihun likulli zaman wal makan, terlepas dari kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dia selalu tinggi dan selalu berada di atas ormas-ormas tertentu, dan ajaran-ajarannya selalu menyerap dalam setiap zaman. Apalagi di Indonesia. Ini saya keturunan Rasulullah misalnya. Kalau mau punya anak dari darah Rasulullah, keturunan Rasulullah, maka harus tidur dengan saya. Ini kan sudah 2 kali dosanya. Pertama adalah dosa berzina, kedua adalah dosa pengakuan palsu. Saya bermimpi Rasulullah bahwa dia itu adalah orang kesayangan Rasulullah misalkan. Ini kan selalu berbicara kebohongan-kebohongan atas nama agama. Ini justru mencederai agama itu sendiri. Sehingga apa? Orang-orang luar akan melihat kebencian-kebencian terhadap Islam karena bukan ajarannya, tapi karena para penganutnya menjadi orang-orang yang amburadul, bermucorah, dan seenaknya sendiri selalu mengatasnamakan agama. Agama itu sebenarnya ketat, tapi indah. Ketat dalam pengakuan-pengakuan palsu yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang untuk melegitimasi pekerjaan-pekerjaannya untuk dianggap sebuah kebenaran. Wala tastaru bi'ayatillahi thamanan qalila, katanya. Dan janganlah kalian menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Saya masih ingat betul terhadap pembela ulama misalkan, pembela ulama di waktu demo. Itu kan hanya sebenarnya aksi 212 itu kan hanya sebenarnya kepentingan partai politik, lebih-lebih Gerindra pada saat itu untuk menjatuhkan Basuki Cahayapurnama Ahok, karena dianggap sudah balelo terhadap perintah Gerindra pada saat itu. Sehingga mereka lah semuanya yang menyeting lalu menggerakkan ormas Islam untuk mendemo, untuk mengalahkannya melalui Anies Baswedan. Saya kira itu bukanlah kepentingan Islam, akan tapi kepentingan pribadi orang-orang tertentu, kelompok tertentu, sehingga yang digunakan alat untuk menyelesaikan atau untuk mendemonya adalah baju Islam. Hal-hal seperti ini sangatlah naif dan tidaklah etis untuk dijadikan acuan untuk diulang kembali, karena Islam itu adalah sesuatu ajaran yang hudal linnas mubasyirin wa mundirin, yang mana ajaran tersebut menjadi petunjuk bagi umat manusia, pemberi kabar bahagia dan pemberi kabar yang buruk. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah, kenapa orang itu harus mampu melakukan membaca literatur misalnya? Karena agar otak seseorang itu mampu berkembang dan berpikir dengan cerdas untuk mampu melihat situasi-situasi sosial, mana yang harus diambil dan mana yang harus dihindari. Doktrin-doktrin itu sebenarnya di dalam Islam itu tidaklah diperbolehkan. Kenapa? Karena di dalam kitab suci Al-Quran sendiri, doktrin itu kan adalah lawan dari kita ini untuk berpikir bebas, untuk melakukan berpikir maksudnya. Kalau kita terlalu banyak terdoktrin misalkan, selain rukun iman ya, kalau rukun iman itu kan karena keyakinan. Kalau kita terlalu banyak didoktrin misalkan, kita akan sulit untuk menggunakan akal pikiran kita untuk lebih cerdas, untuk lebih berkembang melihat situasi dan kondisi sosial kita.
Sehingga doktrin itu saya anggap adalah kata lain atau sebaliknya yang sangat bertentangan dengan perintah Tuhan untuk berpikir. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini persoalan nasab ini tidak hanya tentang persoalan dua kubu antara orang yang tetap konsisten untuk membela bahwa nasab Alawi tersebut adalah sah, dan satu kubunya mengatakan itu batilun munqati'un. Tapi ini sudah merambat kemana-mana tentang yang dianggap mengubah sejarah, juga merambat tentang ini lebih parah lagi sekarang, kewarganegaraannya itu dipersoalkan. Ini repot kalau orang ini sudah tidak memiliki kewarganegaraan secara sah di suatu republik atau di suatu negara, maka dianggap mereka adalah imigran yang ilegal. Contoh misalkan seperti penduduk Rohingya di Indonesia yang kemana-mana itu kan dianggap imigran ilegal yang tidak memiliki status kewarganegaraan, yang tidak memiliki sebuah kehakan untuk memiliki tanah, untuk berkarir di suatu negeri atas nama dia. Ini menjadi problematik sebenarnya. Lalu bagaimana Indonesia dan Malaysia menyikapi hal-hal seperti ini? Saya kira ini adalah menjadi sebuah gerakan umat sebenarnya. Menjadi sebuah gerakan umat di mana ini hanya mampu berhenti ketika salah satunya ini ada yang kalah nanti. Saya yakin pemerintah tidak akan bisa menghentikan hal-hal perdebatan dan polemik seperti ini. Karena ini murni dari gerakan umat, bukan dipolitisasi. Ya mungkin ada politisasi itu, tapi di belakangan setelah isu-isu ini ramai, orang itu misalkan cari panggung ikut misalkan, atau numpang jadi penumpang gelap misalkan. Tapi ini murni awal-awalnya adalah memang murni gerakan umat, bukan dipolitisasi. Mungkin hanya saja di kemudian hari karena ramai ini banyak orang yang jadi penumpang gelap, mempolitisasi terhadap persoalan ini, mengambil keuntungan, karena keuntungannya ini sangat banyak, apalagi bagi para youtuber yang memang kalau membahas persoalan nasab dan mengupload persoalan nasab ini penontonnya sangatlah banyak. Saya pernah itu mengupload persoalan nasab itu penontonnya lebih dari 5.000, sedangkan akun saya ini kecil dan hanya ditonton hanya puluhan, ratusan hanya. Tapi ketika bahas nasab itu 5.000 lebih, 5.800 penonton. Tapi justru saya berhenti karena banyak hujatan-hujatan dari orang-orang terdekat saya, kalangan saya, bahwa saya ini tidak pas untuk membahas persoalan nasab karena dianggap suul adab. Sebenarnya saya tidak ingin membahas pribadi antara kepribadi, tapi membahasnya secara global bagaimana Islam ini tetap sahihun likulli zaman, tidak hanya tetap sahihun likulli zaman wal makan, akan tetapi dipandang secara wibawa, dipandang secara suci oleh umat-umat yang di luar Islam dengan melalui para pengikut-pengikutnya. Kalau sudah banyak orang melakukan kejahatan, kalau sudah banyak orang melakukan kebiadaban misalkan, lalu orang-orang tersebut mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ajaran Islam misalkan, seperti ISIS misal, ngebom sana sini, jadi pemberontak sana sini, memperkosa sana sini. Tapi mereka mengatasnamakan Islam. Orang-orang akan menganggap bahwa ajaran Islam tersebut adalah sebuah ajaran yang sesat, agresif, dan dianggap sesuatu bencana bagi umat manusia di dunia ini. Makanya kata Muhammad Abduh itu kan, Islam itu rusak karena disebabkan oleh para penganutnya. Walaupun ajarannya ya tetap utuh, menjadi ajaran yang sahihun likulli zaman wal makan.
Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita lihat misalkan bagaimana manusia ini cara berpikirnya itu harus mampu berkembang. Istilah doktrin itu jangan sampai dipraktekkan di tempat umum, karena kemajuan suatu negara, kemajuan suatu bangsa itu adalah tergantung dari bagaimana rakyat tersebut mampu berpikir dengan benar, mampu berpikir dengan cara berkembang, mampu berpikir dengan suatu yang the magic of the king big, berpikir dan berjiwa besar. Lalu the magic of thinking big itu dipraktekkan dalam dunia realita, baik melalui suatu kelompok-kelompok tertentu maupun melalui lembaga negara. Malaysia mungkin sedang berbenah saat ini. Bagaimana doktrin-doktrin dari suatu kelompok tertentu tidak bisa dipraktekkan atau tidak bisa diamalkan, walaupun mereka selalu mengatasnamakan agama. Contoh seperti film Wali tersebut sebenarnya menjadi pelajaran, karena sang wali tersebut pada akhirnya difaktakan sebagai penyebar ajaran sesat lalu di penjara. Orang biasanya kalau sudah berteriak-teriak agama, kalau sudah membungkus sesuatu perbuatan-perbuatan dengan bungkusan-bungkusan agama, baik itu perbuatannya adalah suatu perbuatan yang mubah, apalagi maupun perbuatannya adalah pembuatan mungkar, itu akan dianggap adalah sesuatu yang bernilai jihad. Lebih-lebih orang yang melihatnya ghirah agamanya itu sangat kuat, akan tetapi pengetahuan agamanya sangat minim, sangat nol misalkan. Takbir Allahu Akbar misalkan. Lalu apa ini diperjuangkan? Agama ini kan selalu menekankan bagaimana memberikan pertolongan terhadap umat manusia, sesama umat manusia misalkan. Contoh misalkan